Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faya ma'asyiral jumu'ati rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqallah, innahu faqad fazal muttaqun. Pada awalnya Rasul secara mutlak melarang siapapun untuk melukis apapun atau memahat apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, inna sesungguhnya asyaddan nasi, paling kerasnya manusia, paling sadisnya manusia, adzaban, pada aspek siksaannya, sisi siksaannya, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, al-musawwirun. Dari kata sawwara yusawwiru taswir. Bisa berarti melukis atau menggambar. Hasilnya adalah lukisan atau gambar. Kalau dengan alat teknologi namanya foto. Sawwara yusawwiru taswir juga bisa berarti memahat. Hasilnya adalah pahatan, mungkin pahatan patung dan lain sebagainya. Ketika ada berita Allah mengutuk, ijma' ulama istinbat hukumnya adalah haram. Maka saya tidak bisa menyalahkan kalau ada seorang mufti berani mengatakan siapa yang melukis apapun, memahat apapun, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kajian hati secara tematik tidak parsial seperti ini akan ditemukan takyidnya. Ternyata nanti kita faham gambar apa sebenarnya yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahatan apa yang dilarang oleh Rasulullah? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ternyata yang dilarang adalah menggambar gambar yang berruh, memahat pahatan yang berruh. Sayangnya hadis ini banyak difahami gambar yang bernyawa. Karena diterjemahkan dengan gambar yang bernyawa, yang menjadi pertanyaan, makhluk Allah apa yang tidak bernyawa? Semua makhluk Allah pasti bernyawa. Bahkan semua makhluk Allah bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Hanya saja kita, kata Rasul, la ta'rifu tasbihahu, tidak mengerti bagaimana gunung itu bertasbih, bagaimana langit itu bertasbih, bagaimana bumi ini bertasbih. Menurut Al-Quran, amanat agama Islam ini telah ditawarkan oleh Allah kepada langit,
kepada bumi, kepada gunung. Inna aradna al-amanat ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha. Semuanya enggan untuk menerima amanat agama Islam ini. Wa asfaqna minha, bahkan mereka melarikan diri dari amanat ini. Fahamalal insan, tiba-tiba manusia yang siap menerimanya. Maka kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Jadi bukan hadisnya yang tidak sahih. Hadisnya sudah benar. Rasul melarang untuk menampilkan gambar yang beruh, sudah benar. Tapi ketika difahami bernyawa, jangan-jangan foto presiden kita nanti tidak boleh. Karena presiden fotonya jelas makhluk bernyawa. Jangan-jangan di dalam KTP panjenengan tidak boleh ada foto panjenengan. Karena foto sampean termasuk yang bernyawa. Biar memahami makna bernyawa dalam hadis ini, maka Rasul memberikan dua solusi. Mau gambar binatang, silakan putus kepalanya. Oleh sebab itu ada beberapa gambar praktek wudu yang mempraktekkan manusia, tapi kepalanya ditutupi. Solusi yang kedua, kalau harus kalian menggambar kata Rasul, gambarlah tumbuh-tumbuhan. Padahal tumbuh-tumbuhan bernyawa. Pisang kalau tidak bernyawa, mana bisa ngontong, mana bisa besar. Oh, kita baru paham. Yang dimaksud beruh adalah sesuatu yang diyakini secara teologis bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat mudarat. Hanya Allah tempat bergantung. Nabi Muhammad sewaktu hidupnya saja disuruh ikrar oleh Allah, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra." Katakan wahai Muhammad, ikrarkan. Sesungguhnya aku Muhammad ini tidak bisa mendatangkan sisi manfaat, tidak bisa mendatangkan sisi mudarat. La haula wala quwwata illa billah. Itulah sebabnya Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa, beliau sakit biasa. Dalam perang kadang menang, kadang kalah. Itu manusiawi. Bahkan beliau sebagai manusia biasa kadang salah biasa. Bedanya kesalahan Rasul dengan kita, kesalahan Rasul tidak menjadi dosanya Rasul. Begitu Rasul salah langsung ditegur oleh Allah, sehingga tidak menjadi dosanya para nabi dan rasul. Sehingga para rasul berpredikat maksum, terjaga dari dosa, bukan terjaga dari salah. Oleh sebab itu kalau ada yang menggambar saya, dibesarkan sekian R misalnya, sah-sah saja. Tapi ketika foto saya itu dikasih kalungan bunga, di depannya dikasih kemenyan, kemudian ada sunduknya, ini pada aspek teologis. Ini masuk ke dalam kesyirikan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dikembangkan apapun. Kita punya keris. Gara-gara keris kita gantungkan di pintu keluar masuk kita. Kok ada tes teologisnya? Jam 2 malam hari tidak dikunci kamarnya. Tidak dikunci jendelanya. Kenapa tidak dikunci? Tuh ada kerisnya Ustaz. Memang kenapa? Maling bisa masuk, tidak bisa keluar. Subhanallah. Berarti yang namanya keris ini ada aspek teologisnya. Inilah yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dene sampean punya uang
Di dalam uang itu ada gambar para pahlawan. Tidak ada unsur teologisnya. Itu adalah unsur legalitas. Baru sah uang dipakai transaksi kalau ada gambar pahlawan seperti itu. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Aisyah punya pahatan berupa manusia kecil. Bahasa Inggrisnya golekan. Bernyawa benar, bro tidak. Itulah sebabnya Rasul bilang kepada teman-teman Aisyah, sana main-main golekan sama Aisyah. Ini menunjukkan yang dimanakan beruh pasti ada aspek teologisnya. Maka kalau ada patung pahlawan, adanya di Surabaya patung kerapan sapi, tinggal pertanyaannya, beruh atau tidak? Apakah dengan patung itu mendatangkan kemusyrikan atau tidak? Kalau hanya sekedar, di wilayah sini ada tradisi kerapan sapi, kenapa tidak boleh? Itulah sebabnya dulu ada organisasi mengharamkan gambar pahlawan. Karena pada waktu itu, gambar-gambar itu sangat rawan untuk menjadikan pengkultusan. 20 tahun berikutnya, tahun 1946, dihapus, bahkan diganti dengan fatwa baru, anjuran untuk memajang gambar-gambar pahlawan. Ketika masyarakat paham, dengan digantungkannya pahlawan, mudah-mudahan memberi inspirasi. Kapan anak saya seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu? Kapan anak saya besok seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan? Masya Allah. Tidak ada aspek teologisnya. Mudah-mudahan kita menjadi arif di dalam memahami tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan faqassirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus salat.